بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ويحرم على الجنوب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah yang mana alhamdulillah malam hari ini kita berada di bab yang akan menyebutkan apa saja yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudu. Apa saja yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudu. Kalau di pembahasan sebelumnya kita membahas yang membatalkan wudu, kajian pekan lalu atau dua pekan yang lalu kita mengkaji apa saja yang membatalkan wudu. Nah, kajian malam hari ini ketika wudu kita batal, apa yang tidak boleh kita lakukan? Ada yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama tentu adalah as-shalah, yaitu sholat. Sholat dengan semua jenisnya. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat jenazah, termasuk hitungan sholat atau yang dianggap seperti sholat adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu tidak boleh kalau tidak pakai wudhu. Jadi kalau misalkan khatib di hari Jumat wudhunya batal, dia tidak turun untuk wudhu, ya sholat Jumatnya tidak sah. Sholat Jumat sah itu kalau khutbahnya sah. Dua khutbahnya sah, baru sholat Jumatnya sah. Tapi kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi kata ulama, bahkan ulama khilaf kan, dua khutbah itu menggantikan dua rakaat zuhur atau memang ibadah yang beda. Ada yang sebagian menggantikan dua rakaat zuhur. Pendapat ulama sebagian mengatakan dua khutbah itu menggantikan posisi dua rakaat sholat zuhur. Kenapa sebagian ulama berpendapat seperti itu? Karena dilihat dari syariat menganggap khutbatain, dua khutbah dan dua rakaat sholat Jumat itu seperti satu ibadah yang nyambung. Jadi kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi khatib di hari Jumat umpama wudhunya batal, dia lagi khutbah, ya stop dulu. Biarlah istilahnya jamaah nunggu, udah apa? Jamaah juga harus pengertian, malah jamaah harus bersyukur. Oh ini khatib tidak gengsi. Ini kan butuh apa? Butuh keberanian, butuh mental yang kuat untuk di atas mimbar turun. Anak batal, aku batal, wudhu dulu sebentar. Ini kan butuh keberanian. Harusnya jamaah berterima kasih. Ini khatib alhamdulillah ngerti hukum sehingga dia tidak main-main. Sholat kita jadi akhirnya sah. Kalau imam khatibnya tidak sah, apalagi makmum, jelas pasti tidak sah. Jadi semua jenis sholat, dari sholat wajib, sholat sunnah, yang disamakan dengan sholat khutbah Jumat,
Kemudian yang disamakan dengan sholat sujud tilawah. Kita dengar, kita baca Al-Quran yang mana di ayat yang lagi kita baca ada tanda untuk sajdah, untuk sujud. Itu namanya sujud tilawah. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Lagi baca Quran. Lewat ayat tadi ada tanda sujud. Di mazhab Imam Syafi'i ada 14 ayat di dalam Al-Quran yang kita sunnah untuk sujud. 14 ayat. Dari 30 juz itu ada 14 ayat yang kita dianjurkan untuk sujud tilawah namanya. Sujud tilawah. Jadi apa namanya? Langsung sujud ketika baca ayat tadi langsung sujud. Kalau kita di tengah sholat, lagi sholat, kita hari Jumat, kita hari Jumat, alhamdulillah ngamalkan di masjid ini rutin pakai surat As-Sajdah. Itu di luar sholat, kita lagi baca Al-Quran misalkan, lewat ayat As-Sajdah, langsung takbir, tidak perlu berdiri. Cukup duduk, takbir, Allahu Akbar, langsung kita sujud, bangun, salam. Sujud tilawah harus pakai wudhu. Tidak sah kalau kita sujud tilawah tidak punya wudhu. Lalu bagaimana? Ustadz, Habib misalkan, kan dia baca Al-Quran, kok sujud tilawahnya harus pakai wudhu? Kan jelas sudah. Nah, baca Al-Quran boleh. Kita tidak punya wudhu, baca Al-Quran boleh. Kita tidak punya wudhu, baca Al-Quran boleh. Boleh. Yang baca tapi bukan nyentuh. Cuman membaca. Boleh. Pakai hafalan atau misalkan ada yang membukakan atau ini kita baca ini. Hanya baca tapi. Boleh, tidak ada wudhu tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh. Boleh baca Al-Quran tanpa wudhu. Nah, makanya ketika kita baca surat As-Sajdah, kita hafal misalkan baca surat As-Sajdah tanpa ada wudhu. Lewat di ayat yang situ sunnah untuk sujud tilawah. Tidak boleh kita sujud. Karena sujud tilawah seperti sholat harus ada wudhu. Kemudian juga termasuk yang disamakan dengan sholat, itu adalah sujud syukur. Sujud syukur itu ketika kita menerima kabar yang sangat menggembirakan. Yang kita tunggu-tunggu. Yang misalkan kemungkinannya sangat kecil sekali untuk berhasil. Tahu-taunya berhasil. Senang kita. Sunnah untuk sujud. Namanya sujud syukur. Nah, sujud syukur ini juga diharuskan menggunakan wudhu. Disamakan dengan sholat. Jadi ketika kita tidak ada wudhu, tidak boleh kita sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, khutbah Jumat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kapan boleh orang sholat dan statusnya dia tidak memiliki wudhu? Ketika dalam keadaan faqidut tahurain. Kita tidak punya air untuk wudhu, tidak punya tayamum, debu untuk tayamum. Waktu sudah mepet. Bahkan waktu jamak pun sudah mau keluar. Misalkan zuhur asar. Zuhur asar. Waktu asar sudah mau keluar. Zuhur kita belum sholat. Waktu asar sudah mau keluar. Nah, kita tidak boleh keluar waktu asar tanpa sholat. Ini biasanya terjadi kalau sekarang di pesawat. Kita di pesawat misalkan sampainya landingnya di Jeddah itu jam 7 maghrib. 7 malam misalkan. Berarti kita dari Palembang misalkan jam 10 mungkin. Jam 10 kurang lebih. Jam 10 atau jam 9. Jam 10 belum masuk waktu zuhur. Jam 7 malam ketika kita sampai di Jeddah sudah keluar waktu asar. Beda kalau misalkan kita berangkatnya jam 1 siang. Maaf, kita berangkatnya jam 8 pagi. Sehingga ketika sampai atau jam 7 pagi sampai di Jeddah posisinya masih jam 4 sore. Nah, itu lain lagi. Ini tidak, kita berangkat jam 10 pagi sebelum waktu zuhur, nyampe ke Jeddah pasti setelah keluar waktu asar. Berarti 2 waktu ini kita masih di pesawat. 2 waktu ini datang masuk kita masih di pesawat.
Apa yang harus kita lakukan? Di pesawat, sholat sangat sulit. Jangankan buang air, wudhu, buang air saja susah untuk istinja, kan gitu. Bahkan susah untuk kita bersih sama sekali dari najis. Toiletnya itu sempitnya. Apalagi kalau sama jamaah umroh ya, aduh yang tua-tua gitu kan, wah. Istilahnya masuk situ, masuk toilet, 80% baju kita mutanajis lah. Kalau tidak dibersihkan sama pramugarinya, kadang petugasnya udah males mesti ke. Kalau kami yang antri, jamaah semua, kan begitu. Nah, jadi tapi tetap wajib kita sholat. Tidak boleh, sudahlah nanti aja maghrib, tidak boleh. Tetap wajib kita sholat. Sholat apa namanya? Sholat menghormati waktu. Udah sholat. Tidak bisa tayamum, tidak mau usah tayamum. Misalkan tidak ada debu, porsinya bersih atau dari debu. Ya sudah, sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu. Sholat tanpa ruku, tanpa sujud. Karena di kursi, tidak mungkin kita sholat di lorong jalan itu. Kan begitu. Sholat di kursi, dan ada kiblat, tidak masalah. Yang penting kita sholat. Kalau kita musafir, sholatnya berarti jamak qashar, kita jamak ke zuhur boleh, kita jamak takhir mundur ke asar juga boleh. Sholat untuk menghormati waktu. Nah, cuman ini satu gambaran yang bisa kita sholat tanpa ada wudhu, tanpa ada tayamum. Cuman ini gambaran. Dan yang diperbolehkan hanya sholat wajib, sholat sunnah tidak boleh. Nah, jadi tidak ada ba'diyah qobliyahnya. Karena kita sholat wajibnya saja karena untuk hanya menghormati waktu. Tidak boleh qobliyah ba'diyah. Karena kita ini istilahnya darurat. Darurat ya hanya sebatas yang dibutuhkan atau yang diwajibkan. Yang sunnah tidak boleh. Tidak boleh sholat qobliyah ba'diyah, tidak boleh sholat duha misalkan, tidak boleh. Kalau tidak ada hanya ini sholat yang cuman kalau misalkan kita bakal sampai ke Jeddah di waktu asar, jam 3 sore, jam 4 sore misalkan, ya terkadang waktu maghrib di Saudi Arabia itu kalau musim panas sampai jam 7 malam baru masuk waktu maghrib. Artinya ketika kita landing atau ketika kita turun, masih ada 2 jam lagi untuk kita sholat. Ada perlu kita sholat di pesawat. Kadang kami pernah nemukan jamaah umroh itu, sudah yakin kita bakal turun di Jeddah waktu asar, tapi mereka di pesawat sholat jamak takdim atau sholat zuhurnya lihurmatil waktu. Buat apa? Tidak perlu. Kita kan musafir. Kita musafir. Yakin nanti landingnya atau sampai keluar dari imigrasi semuanya masih sempat sholat asar. Maka tidak perlu sholat di atas pesawat, sholat zuhur atau sholat zuhur jamak sama asar. Tidak perlu. Karena walaupun kita sholat zuhur di pesawat, nanti sholat zuhur itu harus kita ulang ketika di bawah. Dan waktu zuhur ini atau sholat zuhur ini bisa diundur ke waktu asar. Nah, jadi tidak usah sholat di pesawat. Ini banyak ya. Bahkan maaf, TL-TL-nya itu tidak paham. Tidak ngerti, nganjurkan jamaahnya sholat. Nah, kata, buat apa sholat? Kita kan musafir di tengah perjalanan. Boleh kita jamak takdim atau jamak takhir. Ketika kita yakin di waktu jamak takhir, artinya di waktu asar, kita bisa melaksanakan dua-duanya secara sempurna, ya sudah, kita tinggal mundurkan sholat zuhur ke waktu asar, sehingga dua-duanya langsung kita lakukan secara sempurna. Tidak perlu diulang lagi. Nah, jadi tidak perlu sholat dihormati waktu. Jadi kapan ada sholat untuk menghormati waktu? Ketika kita tidak bisa mentakhirnya. Jadi waktu asar pun akan lewat. Karena kita landingnya waktu maghrib. Nah, di situ baru kita sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Ketika turun ke bawah, sudah selesai, sudah santai, kita ulangi sholat tersebut dengan sempurna. Nah, jadi cuman itu gambaran boleh kita sholat tidak menggunakan wudhu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Jadi ada 4 hal.
yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudhu. Yang pertama sholat. Yang kedua tawaf. Ya, karena tawaf ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tawaf itu seperti sholat. Tawaf seperti sholat. Kecuali kata Nabi di tawaf Allah memperbolehkan kita untuk berbicara. Ya, di tawaf boleh kita ngomong. Cuman jangan sembarangan ngomong. Itu sayang ya kan. Depan Ka'bah, tempat yang paling mulia istilahnya. Padahal kita ngoceh. Jadi berbanyak istighfar, banyak zikir, banyak sholawat. Sambil baca Al-Quran boleh. Yang penting jangan banyak ngomong. Cuman boleh ngomong, boleh. Dalam tawaf boleh ngomong. Persis seperti sholat maksudnya kata Nabi, harus ada wudhu. Harus pakai wudhu. Nah, makanya ketika lagi tawaf, kita itu dalam masalah batal wudhunya tidak mentaklid Imam Syafi'i. Kalau kita mentaklid Imam Syafi'i, tidak bakal selesai tawaf kita. Kan Imam Syafi'i itu pendapat beliau, seperti yang kita ambil 2 pekan kemarin, wudhu kita batal kalau bersentuhan dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan, mau kita yang menyentuh atau kita disentuh. Sengaja atau tidak sengaja, ketika kulit ketemu kulit, wudhu dua-duanya batal. Ya kita kalau tawaf, Pak, tidak bisa ngejamin kita tidak tersentuh sama wanita, kan begitu. Apalagi ketika tawaf sunnah, kita ini membuka bahu kanan. Ketika tawaf sunnah ihramnya itu bukan begini jadi. Yang bagian kanan ini taruh di bawah ketiak. Nah, jadi bahu ini kelihatan. Kebuka. Kan kalau kebuka desek-desekan, kesentuh perempuan batal. Walaupun sekarang pemerintahan Saudi Arabia menyiapkan tempat wudhu di dalam masjid, ada tempat wudhu dekat dari tawaf itulah, baru ini mungkin 4-5 tahun terakhir ini baru. Ada tempat wudhu, tidak ada toilet, hanya tempat untuk wudhu di dekat tempat tawaf. Cuman kan tetap susah. Keluar dari barisan tawaf, wah anak metu kan sago, masuk sago metu sago tawaf itu. Habis itu ketinggalan jamaah rombongan, belum antri wudhunya, walaupun banyak juga yang wudhu. Masuk lagi, ini kan repot. Jadi susah untuk kita bisa tawaf ikut mazhab Imam Syafi'i, tawafnya di lantai atas. Nah itu bisa itu, yang tidak desek-desekan. Tapi kan itu masyakoh, beban. Karena Pak kalau di atas makin jauh berarti makin lama, muternya makin jauh. Kalau di bawah desek-desekan bisa setengah jam, atau dulu kita pas masih nyantren di sana itu seberapa jam. Seberapa jam tawaf. Di bulan suci Ramadan, puasa kita seberapa jam bisa tawaf. Karena nempel betul, dekat betul sama Ka'bah. Desek-desekannya luar biasa. Kadang sampai mengas. Untuk orang yang sudah misalkan umur tidak dianjurkan mengas. Karena terlalu desek-desekan. Nah, cuman nilai plusnya tawafnya cepat selesai, 15 menit selesai kita tawaf. Karena desek-desekan. Makin jauh dari Ka'bah, ya berarti jaraknya makin jauh. Makin lama selesai tawafnya, masyakoh. Jadi tidak mesti kita, kami ngikut Imam Syafi'i, jadi tawafnya harus di atas semua. Nah, di mazhab, di dalam kita pelaksanaan ibadah tawaf, mengikuti taklid mazhab lain. As-Sayyid Alawi Al-Maliki, kakek dari guru kami, itu mengatakan ada yang namanya mazhab Masjidil Haram. Jadi bukan mazhab, bukan kita ngikuti mazhab Maliki, mazhab Hanafi, bukan. Namanya mazhab Masjidil Haram. Artinya, untuk hukum Masjidil Haram dicarikan pendapat-pendapat yang paling ringan. Masalah misalkan tadi, batal wudhu. Pendapat mana nih yang paling ringan? Pendapat bukan Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i paling berat, dari pakai berarti. Pendapat paling ringan misalkan pendapat Abu Hanifah yang punya pemahaman yang dimaksud dari ayat aula mastumun nisa itu adalah berhubungan aljima. Ini dipakai. Atau pendapat Imam Malik yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Dimasukkan ke mazhab Masjidil Haram. Misalkan masalah yang termasuk sulit untuk dihindari ketika lagi tawaf, kotoran burung dara.
Burung darosano kan tidak boleh diusir, haram. Kita gitu ke burung darosano, haram. Jadi ya sudah, mau dia ngotori masjid, mau tidak boleh. Maka burung darosano hidup banyak. Berani ada yang bunuhnya, damnya itu atau tebusannya 1 ekor kambing. Sikok burung dara itu harganya kalau di Masjidil Haram 1 ekor kambing. Yang memburu burung dara satu ekor kambing. Mahal jadi burung dara sana. Makanya, itu termasuk pendapat dicari pendapat yang paling ringan. Oh, ada pendapat yang paling ringan bahwasanya kotoran binatang, hewan. Yang mana hewan tadi makul, hewan yang bisa dimakan kalau disembelih, maka kotorannya tohir, tidak najis. Ada itu. Ada pendapat seperti itu. Misalkan apa hewan yang bisa dimakan? Ayam, kambing, sapi, onta, burung-burungan tadi. Nah, pokoknya semua hewan yang halal untuk kita makan ketika sudah disembelih dengan secara benar Islam, kotorannya itu tohir, tidak najis. Ada pendapat seperti itu. Diambil sama ulama, dimasukkan ke mazhab Masjidil Haram. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke Masjidil Haram, kita taklid ke mazhab Masjidil Haram. Tapi keluar dari Masjidil Haram, tidak boleh dipakai lagi. Harus pakai yang muktamad, yang kuat, Tidak boleh. Jadi itu hukum khusus untuk di dalam Masjidil Haram atau di pelataran Masjidil Haram. Kalau tawaf kita ikut mazhab Imam Syafi'i, tidak selesai-selesai kita tawaf. Sentuh lagi batal, wudhu lagi baru batal. Memang betul tawaf boleh langsung dilanjut. Tidak perlu diulangi. Cuman hatta dilanjut kita pulangnya kan jauh begitu. Nah, jadi tawaf ini baik tawaf fardu, tawaf ifadah atau tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu ya setiap kita masuk ke Masjidil Haram, sunnah untuk tawaf 7 kali. Itu semua harus menggunakan wudu. Harus pakai wudu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa tawaf di Baitullah Al-Haram. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan untuk orang yang tidak memiliki wudu, masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Nah, menyentuh, tak boleh. Kalau baca Al-Quran, kita tidak punya wudu, boleh. Boleh, baca Al-Quran boleh, tidak punya wudu. Yang tidak boleh itu menyentuh Al-Quran. Semua kertas yang ditulis di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu termasuk daripada mushaf. Yasin, Yasin Fadilat atau Yasin Tahlilan, surat Tabarok. Jadi tidak mesti 30 juz, tidak. Pokoknya setiap lembaran yang tertulis di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran itu dinamakan mushaf. Tidak boleh kita sentuh tanpa ada wudu. Kecuali kata ulama at-tamimah. At-tamimah itu jimat. Jadi jimat itu boleh. Dengan catatan jimat isinya ayat suci Al-Quran. Tamimah ini ada dalilnya dari sahabat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab beliau Nawadirul Usul, bahwasanya ada sahabat yang punya jimat. Tapi isinya apa? Ya, ayat-ayat suci Al-Quran. Kita kalau misalkan biar anak kita tidak terkena jin, tidak diganggu makhluk-makhluk halus lah. Kita kasih kalung. Cuman tadi harus dihormati. Ketika mau masuk toilet, ya dilepas. Tidak boleh masuk toilet dipakai, tidak boleh. Jimat, tapi jimat tadi tidak mesti disentuh dalam keadaan punya wudhu. Kalau lembaran tadi ditulisnya untuk jimat. Selain jimat, lembaran-lembaran seperti ini ketika ditulis maka harus misalkan seperti itu. Seperti pajangan-pajangan itu. Ada ayat suci Al-Qur'an, Itu semua harus pakai wudhu ketika nyentuh. Yang jual beli itu berarti harus wudhu terus. Bawa itu harus ada wudhu karena itu termasuk mushaf, harus dibawa
pakai wudu. Wa hamluhu. Nah, kemudian bentar. Nah, tidak boleh menyentuh mushaf, menyentuh langsung Al-Qur'annya atau menyentuh jilidnya, covernya juga tidak boleh. Covernya tidak boleh. Kalau covernya tadi masih nyambung. Kalau covernya masih nyambung dengan Al-Quran, maka tidak boleh juga disentuh. Nyentuh ini ya, misalkan. Ini Al-Qur'annya di sini. Dia nyentuh ini. Tidak boleh, harus pakai wudu. Kecuali kalau covernya, jilidnya sudah terpisah, baru boleh disentuh tanpa wudu. Itu kata ulama. Nah, jadi menyentuh Al-Qur'an tidak boleh. Sempat ditanyakan atau dibahas sama ulama, Al-Qur'an atau aplikasi Al-Qur'an yang ada di HP. Bagaimana itu, Ustaz? Misalkan aplikasi di HP ini kita anggap seperti Al-Qur'an, wah sulit. Berarti megang HP harus wudu terus. Megang HP harus ada wudu. Berarti kalau tidak mau wudu, aplikasinya dihapus. Kan berarti. Sebagian ulama mengatakan tidak. Itu bukan termasuk daripada Al-Quran. Sebagian ulama ngambil jalur tengah. Kalau aplikasinya lagi dibuka, harus pakai wudu. Kita buka aplikasinya mau baca dari HP. Nah, sambil pegang HP-nya, aplikasi yang dibuka harus pakai wudu. Tapi kalau aplikasinya lagi tidak dibuka, lagi dikeluarkan, tidak diaktifkan, maka tidak perlu ada wudu. Ini jawaban yang paling ihtiyat lah, paling hati-hati dari ulama. Jadi ketika kita mau baca Al-Quran dari HP, harus ada wudu. Tidak mau baca, tidak mesti megang HP ada wudu. Kemudian yang terakhir yang diharamkan untuk orang yang tidak memiliki wudu yaitu adalah hamlul Quran. Jadi dipisah atau dibedakan sama ulama menyentuh Al-Quran dengan membawa Al-Quran. Nyentuh tidak boleh, apalagi bawa. Nyentuh tidak boleh, apalagi membawa. Dalam tas tidak boleh. Jadi kita tidak sentuh Al-Quran, cuman kita tenteng dalam tas misalkan. Boleh tidak? Tidak boleh. Kecuali kalau kita taruh di tas tersebut barang selain Al-Quran. Jadi kita masukkan kebutuhan kita sehari-hari dalam tas, termasuklah Al-Quran. Niat kita bukan hanya ingin membawa Al-Quran. Niat kita ya semua barang ini perlu aku bawa. Keseharian aku harus bawa barang ini memang. Obat, casan HP, macam-macam lah misalkan ya. Dibawa semua sama dia. Batal wudunya, tidak perlu wudu. Walaupun dia nenteng tas yang di dalam tas tadi ada Al-Quran. Tidak perlu wudu. Tapi kalau dia memang niat tas tadi hanya untuk Al-Quran, walaupun di dalamnya ada barang selain Al-Quran, niatnya hanya untuk membawa Al-Quran, haram, tidak boleh. Ketika wudunya batal, harus wudu kembali. Tidak boleh bawa tas tersebut. Jadi kalau isi tas yang kita bawa ada barang selain Al-Quran dan memang barang tadi perlu kita bawa sama dengan Al-Quran kita bawa, maka tidak perlu ada wudu. Tapi kalau misalkan tidak ada keperluan kecuali kepada Al-Quran, tidak boleh kita bawa tas tadi tanpa ada wudu. Ini tentunya ma'asyiral hadirin, ulama ini ingin, dan tentu semua dari dalilnya ada dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin kita ini menghormati Al-Qur'an dan menyentuh Al-Qur'an walaupun ada pembatasnya tidak boleh. Jadi misalkan begini, ini Al-Qur'an, kita taruh serban, kita sentuh, tidak boleh, atau kita bawa, haram tetap. Walaupun tidak nyentuh langsung. Tadi, dalam tas kan tidak nyentuh langsung. Tasnya yang kita sentuh. Al-Quran di dalamnya haram. Tidak boleh. Dalilnya jelas di Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci.
karena Al-Quran kalamullah. Makanya baca Al-Quran boleh Pak, tidak ada wudhu, tapi tidak afdol. Tidak afdol, tentunya yang afdol biar kita bisa dapat khusyuknya, biar kita bisa dapat mentadabburinya, ya harus pakai wudhu. Boleh tapi boleh baca Al-Quran tanpa wudhu. Bahkan di sini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan sepakat semua ulama bahwasannya kita sebagai orang muslim wajib menghormati Al-Quran, wajib memuliakan Al-Quran. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ulama mengatakan umpama ada orang muslim meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak pantas, di tempat yang kotor, maka orang tadi murtad. Na'udzubillah. Makanya apa namanya ritual-ritual dukun itu, penyihir-penyihir itu kadang tadi apa namanya membelakangi Al-Quran, disuruh sama setan. Dan itu memang ada ritual dukun-dukun itu, penyihir itu semua budaknya setan. Maka jangan heran kalau ritual mereka itu syirik semua. Kayak Nabi mengatakan termasuk yang harus orang mengulangi 2 kalimat syahadat ketika dia datang ke dukun. Sama itu perbuatan syirik. Harus mengulangi mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika orang tadi datang ke dukun. Karena dukun rata-rata ritualnya mengeluarkan mereka dari Islam. Kadang tidak memuliakan nama Nabi Muhammad. Orang yang tidak memuliakan nama Nabi Muhammad dengan sengaja murtad. Meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor, yang tidak terhormat, sengaja murtad. Tak boleh, kafir kata Imam Nawawi. Makanya ulama mengatakan boleh kita membakar Al-Quran. Boleh, Pak. Jadi misalkan di masjid ada Al-Quran yang sudah tidak katik yang maki, tidak bisa digunakan lagi. Udah robek-robek, kertasnya udah terbang-terbangan, atau di rumah kita misalkan. Ini kalau tidak kita bakar, bakal apa namanya telantar, bakal bocor bacir kertasnya. Jadi bagaimana hukumnya? Tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita hadiahkan, tidak ada orang yang mau bakar. Bakar, boleh. Dari mana dalilnya boleh? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dari fi'il perbuatan Sayyiduna Utsman. Sayyiduna Utsman ketika beliau apa namanya membukukan untuk yang kedua kalinya Al-Quran, beliau satukan lahjatnya, logatnya Al-Quran dengan logat Quraisy, maka beliau perintahkan selain yang aku tulis bakar semua. Beliau lakukan ini untuk mempersatukan umat Islam. Selain yang kami tulis, istilahnya yang disebarkan, yang beredar dari pemerintah daulah khilafah Sayyidina Utsman pada saat itu, kata Sayyidina Utsman bakar semua. Jadi beliau tulis, ada grupnya, ada organisasinya betul, dipimpin oleh Zaid bin Thabit, sahabat Nabi, 7 mushaf, 7 salinan. 1 di Madinah, 1 dikirim ke Mekah, yang ketiga ke Mesir, yang keempat ke Bahrain, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah. 7 mushaf dikirim sama Sayyidina Utsman serentak. Nah, kata Sayyidina Utsman, selain dari mushaf ini bakar. Dari situ yang Imam Abu Hanifah berpendapat boleh kita membakar Al-Quran kalau takut tidak bisa menghormatinya. Nah, jadi ini masyaallah hadirin kurang lebih 4 hal yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudu, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. InsyaAllah kajian selanjutnya akan kita kaji tentang apa saja yang diharamkan untuk orang yang dalam keadaan hadas besar. 4 tadi ditambah 2. Nah, itu nanti. Tapi nanti penjelasannya. 4 yang tadi sama ditambah 2. Diharamkan untuk orang yang dalam keadaan hadas besar. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Turi, ada yang bertanya?